pohon-pohon tua yang ada di makam-makam, ada di halaman masjid, ini merupakan artefak hidup yang akan terus hidup bahkan ketika kita sudah mati. Ke makam, sebuah makam, tidak hanya sekedar berziarah mengirimkan doa, tapi juga menyelamatkan peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Sahabat NU Online, perkenalkan saya M. Yasir Arafat. Saya dosen di UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta dan juga peneliti kebudayaan, terutama kajian-kajian terkait dengan makam-makam dan peninggalan-peninggalan artefak Islam di Nusantara, terutama nanti juga di Jawa. Salah satu yang menjadi pintu masuk untuk melihat bagaimana dulu Islam dikembangkan, diajarkan, dan dipribunikan di Indonesia, terutama nanti di Jawa, itu adalah makam-makam dan terutama makam-makam terkait juga dengan yang ada di sekitar makam, yaitu masjid-masjid, kemudian peninggalan-peninggalan berupa persenjataan, keris, tombak, payung, mimbar, termasuk juga sendang, termasuk juga mata air, termasuk juga pohon-pohon kuno yang berada di makam, pohon-pohon kuno yang berada di sekitar masjid, dan pohon-pohon kuno yang ada di desa-desa, di mana desa-desa itu menjadi tempat pemukiman. Nah, ada banyak hal yang bisa kita jadikan bukti untuk membicarakan keislaman kita. Kita bisa mempelajari nisan makam sebagai satu artefak atau satu objek material yang dari sana kita bisa membaca bagaimana para pendahulu tatanan iman dan Islam di tanah kita bergerak mengajarkan agama ini. Dari nisan atau dari makam secara umum, kita juga bisa belajar bagaimana para pendahulu ini menata wilayah, menata tempat dengan ajaran-ajaran yang khas di masa itu. Dari nisan dan dari makam juga kita bisa membaca bagaimana para pendahulu dulu memformat bentuk keislaman atau rupa keislaman masyarakat pada masanya dengan karakter-karakter keislaman yang khas para pendahulu. Misalnya dalam bentuk bangunan masjid yang beratap susun 3 atau pundo 3. Dan dalam bangunan masjid yang ada sendangnya atau ada segarannya, atau dalam bentuk mimbar masjid yang kami temukan disebut dengan mimbar bayan, atau dalam bentuk senjata-senjata berupa ageman piandel, yaitu keris, tombak, payung, yang itu juga bagian penting dari skema ajaran Islam yang diajarkan oleh para pendahulu di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi dengan demikian, ada satu lagi yang kelupaan, yaitu pohon-pohon tua yang ada di makam-makam. Pohon-pohon tua yang ada di makam-makam, ada di halaman masjid. Ini merupakan artefak hidup yang akan terus hidup bahkan ketika kita sudah mati. Karena itu pohon-pohon tua ini harus dijaga sebagai bagian penting dari menjaga tatanan keislaman kita. Di sebuah makam ada pohon misalnya nogosari. Nah, kita tidak akan menemukan pohon nogosari di ruang publik. Kita tidak akan menemukan pohon nogosari di jalanan. Kita tidak akan menemukan pohon bendo atau pohon kepuh di tempat tinggal kita. Selain kalau kita berjalan ke tempat-tempat khusus seperti makam, masjid, dan tempat-tempat kuno lainnya. Sayangnya hari ini anak-anak kita, generasi kita hari ini tidak tahu nama pohon-pohon ini. Anak-anak generasi hari ini tidak tahu bahwa ada pohon yang namanya nogosari, ada pohon yang namanya bendo, ada pohon yang namanya kepuh, ada pohon yang namanya kluwak. Ini merupakan kehilangan pengetahuan yang sangat dahsyat dalam peradaban kita. Karena itu, ke makam, sebuah makam tidak hanya sekedar berziarah mengirimkan doa, tapi juga menyelamatkan peradaban. Di makam, kita mempelajari artefak-artefak, mempelajari ukiran-ukiran nisan, mempelajari lekuk-lekuk guratan-guratan yang ada di kijing. Lalu kemudian kita mempelajari pohon apa yang ditanam di situ. Lalu kita mempelajari masjid kapan dibangun di situ. Kita mempelajari juga sumber mata air yang mengalir di situ. Kita juga mempelajari
binatang-binatang apa yang ada di situ. Kita juga mempelajari keris apa yang ada di situ, tombak apa yang ada di situ, payung apa yang ada di situ. Nanti juga kita mempelajari bagaimana dulu Islam diajarkan di situ dengan tembang-tembang, dengan puji-pujian, dengan syair-syair yang semuanya menggambarkan betapa khasnya karakter keislaman yang kita jalani sampai hari ini. Sayangnya hari ini, sekali lagi tadi kami sudah sampaikan, kita mengalami krisis pengetahuan tentang itu. Makam dianggap sebagai tempat tinggal hantu dan kuntilanak. Makam tidak dianggap sebagai tempat yang dari sana kita bisa ngangsu kauruh atau ngudi kauruh. Padahal Kanjeng Nabi bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Carilah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Datang ke kuburan adalah aplikasi dari ajaran untuk menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Datang ke kuburan adalah kelanjutan dari ketika kita di ayunan didendangkan tembang oleh para orang tua kita dan simbah kita. Kemudian datang ke makam adalah aplikasi dari mencari ilmu bahkan sampai ke liang lahat. Kami bersama dengan seluruh penggerak kebudayaan dimanapun mengajak sahabat NU online sekalian untuk sama-sama datang ke makam, mempelajari apa saja, menyelamatkan sumber mata air, menyelamatkan pohon-pohon yang ada di makam, memelihara, menjaga tradisi yang ada di sekitar makam, dan lebih penting lagi adalah membuat semua itu kembali hidup pada hari ini, sekurang-kurangnya dapat dimengerti oleh generasi hari ini. Demikian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.